Kami percaya bahwa solusi itu bisa diimplementasikan dengan teknologi apapun. Kami tidak memiliki masak tertentu, entah itu Java, Python, atau apa. Halo, Bincang Founder kali ini kedatangan salah satu founder digital strategis di Bali. Yuk kita kenalan dulu sama foundernya. Halo semua, perkenalkan saya Adi Saputra, saya dari Bali. Di Sandat-Indo saya sebagai UX designer, kemudian ada tim saya, ada Oka Gartria di Sandat-Indo sebagai sistem arsitek, dan Chandra Kusuma sebagai full stack developer. Bisa dijelaskan apa itu Sandat-Indo? Oke, kalau ditanya apa itu Sandat-Indo, kami berusaha mencitrakan diri sebagai digital strategis, yaitu sebuah perusahaan yang membantu bisnis untuk mentransformasikan bisnis mereka secara digital. Kami memposisikan diri dengan citra tech agnostik, yaitu kami percaya bahwa solusi itu bisa diimplementasikan dengan teknologi apapun. Kami tidak memiliki masak tertentu, entah itu Java, Python, atau apapun, itu semasik dia bisa membantu dalam transformasikan digital, itu kami gunakan dalam solusi yang kami berikan kepada klien kami. Mengapa sampai terpikirkan untuk masuk ke digital strategis? Oke, kenapa sih kami sampai saat ini bisa berubah dari yang awalnya jadi software house, kemudian kami masuk ke digital strategis, itu adalah sesuai pengalaman kami dari tahun 2013. Ternyata banyak klien perusahaan-perusahaan yang mereka membuat program, sistem, dan dan aplikasi lainnya, tetapi itu tidak memecahkan permasalahan dasar mereka gitu. Jadi di sini kami coba masuk ke ranah bisnis mereka, ke proses bisnis mereka, kemudian kami analisis permasalahan utama mereka apa, baru kemudian kami selesaikan dengan strategi dan teknologi gitu. Bagaimana proses atau histori dari mendirikan startup Sandat-Indo? Di kampus kita kumpul nih di kos sama teman-teman, waktu itu kalau nggak salah baru 11 orang kalau nggak salah. Nah, yang 11 orang ini bilang setuju, oke, kita join ke Sandat-Indo. Dan beberapa hari kemudian kita langsung bikin CV, kalau nggak salah kita berdirikan CV tahun itu 2013, kita resmikan itu namanya Sandat-Indo. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah lulus ternyata nggak semulus kita omongin di awal. Ada yang kerja, ada yang kuliah lagi gitu. Jadi selama sekitar 2 tahun itu kita vakum di Sandat-Indo. Setelah itu dapat project di Jakarta, project untuk bikin jaringan VPN se-Indonesia di industri penerbangan. Nah, begitu kita ke Jakarta, kita kerjakan itu, ternyata nggak semulus yang kita bayangkan gitu. Waktunya kita cuma 2 minggu, ya kita kerjain itu sampai begadang-begadang lah. Tapi akhirnya sih selesai juga itu dalam waktu 2 minggu. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Bali. Lalu kita cari tempat untuk base camp. Kita nyari yang paling murah saat itu, dan sampai sekarang kita belum untuk marketing kita belum, tapi kita akhirnya proses marketingnya kita secara nggak langsung itu dari mulut ke mulut sampai hari ini gitu. Apa visi dari Sandat-Indo? Visi Sandat-Indo, kami punya visi untuk menjadi perusahaan digital strategis yang established di Indonesia, yang layanan berupa produk atau jasanya itu dapat bermanfaat bagi klien-klien kami. Itu salah satu visi utama kami, dan untuk menjalankan visi itu beberapa misi yang kami canangkan adalah: pertama, kami akan meng-create solusi bagi bisnis itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak semua apa yang mereka inginkan itu kami
terapkan. Tapi kami akan mendevelop solusi dulu. Kita cari core masalah mereka dulu, kemudian baru kita carikan solusinya. Apa pencapaian yang pernah diraih dan sangat berkesan bagi kalian selama membangun startup ini? Oke, pencapaian yang paling berkesan selama ini untuk kami di Sandat-Indo itu adalah kami bisa bekerja bersama dengan perusahaan-perusahaan established yang sudah besar. Kami juga bisa masuk langsung ke proses bisnis mereka. Kami juga berkesempatan kerjasama dengan salah satu perusahaan internasional, yaitu Eketek. Prestasi sendiri, terakhir kami di 2019, kami memenangkan juara 2 tingkat nasional untuk wirausaha muda berprestasi dari Kemenpora di bidang teknopreneur. Dan saat itu juga bersamaan kami mendapat juara 1 wirausaha muda berprestasi tingkat provinsi di bidang perdagangan dan jasa. Dan kemudian untuk beberapa lomba lagi, kami sempat menjuarai beberapa lomba hacking tingkat nasional. Menurut kalian, seperti apa potensi yang dimiliki digital strategis company ke depannya? Oke, potensi dari digital strategis Pak. Oke. Kami melihat banyak perusahaan yang mulai mentransformasikan digital proses bisnisnya. Tapi transformasi digital itu bukan semudah memindahkan kertas ke media digital. Ada people, ada orang, ada proses, dan ada teknologi dalamnya. Ketiga hal ini tentunya menjadi bagian dalam proses transformasi digital. Nah, dan proses transformasi digital ini bukan suatu proses yang sekali jadi langsung jalan, tapi proses yang berkelanjutan. Nah, disinilah peran digital strategis untuk membantu bisnis dalam mentransformasikan digital dari proses bisnis mereka. Karena kami percaya bahwa teknologi itu seharusnya membantu proses bisnis, bukan malah menghambat suatu bisnis dalam menjalankan proses bisnisnya. Bagaimana Sandat-Indo bisa survive saat pandemi? Bagaimana kita survive selama masa pandemi ini? Sebenarnya itu dari klien yang kita ambil. Ada beberapa klien itu kita di bidang retail dan di bidang perbankan. Jadi yang saat masa pandemi ini yang masih bertahan itu retail dan perbankan. Nah, di bidang perbankan dan retail ini kita di situ masih terus ada project dan kita juga punya produk yang mereka pakai secara berkelanjutan sampai saat ini. Jadi saat ini kita masih ditopang sama retail dan perbankan itu. Saat mulai membangun startup Sandat-Indo, posisi apa saja yang diisi oleh para founder? Sebenarnya kita udah terbagi, jadi saya sendiri jadi UX designer, kemudian Oke sebagai sistem arsitek dan Chandra sebagai full stack developer. Tapi dulu pada awalnya ketika mendirikan Sandat-Indo pada saat kami 11 orang dan latar belakang kami semuanya orang teknis, kami mengerjakan semua hal teknis bersama-sama. Jadi semua orang ngerjain teknis, nggak ada yang keluar nyari kerjaan, nggak ada yang desain segala macam. Ada 3 posisi yang diperlukan oleh Sandat-Indo untuk menjadi digital service company. Yaitu pertama sistem arsitek, yang kedua ada UI UX, dan ada developer. Nah, ketiga hal ini menyokong dari 3 pilar transformasi digital, yaitu people, proses, dan teknologi. Nah, di sisi people itu ada UI dan UX yang berperan, karena dia menjadi central of point dari si user sebagai si people. Nah, di situ di breakdown lagi bagaimana membuat SOP segala macam yang memang sesuai dengan teknologi yang akan dibangun. Kemudian ada proses dalam proses ini meliputi bagaimana mentransformasikan dari proses bisnis mereka menjadi proses digital. Nah, itu diperlukan sistem arsitek. Oke, kemudian yang ketiga ada teknologi. Nah, di sini tentunya untuk membangun sebuah solusi teknologi perlu developer, makanya ada kebutuhan tentang full stack developer sendiri. Apa rencana terdekat dari Sandat-Indo? Dalam waktu dekat ini, secara internal kita sedang memperbaiki internal perusahaan. Karena kita kepingin perusahaan ini bisa scale lebih cepat
terutama ini waktunya kita, karena di masa pandemi ini kita jadi lebih punya banyak waktu nih untuk ngerjain masalah-masalah internal kita. Dan kedepannya kita juga akan meluncurkan beberapa produk. Dari produk tadi yang akan diluncurkan ada di sektor retail. Jadi kita berusaha membangun kembali sektor retail, karena sektor retail adalah satu penyokong dari ekonomi Indonesia. Jadi kami pikir itu akan perlu banyak solusi yang diperlukan dari sektor retail. Apa pelajaran atau tips yang bisa di-share bagi kaum milenial yang ingin memiliki startup? Kalian yang ingin bikin startup, sebenarnya ini memperbaiki masalah kita selama ini yang udah kita jalani. Alangkah lebih baik kalau ketika bikin startup kalian milih teman atau partner yang diajak join itu yang punya visi yang sama dengan kalian. Itu bakal lebih ngemudahin banget kalian untuk berkembang. Oke, kalau dari saya sih, dari pengalaman selama ini gitu, ketika membangun tim atau startup itu diusahakan dari awal jangan dengan teman atau rekan yang di bidang yang sama gitu, misalnya kayak technical semua gitu, tuh bakal jalannya akan lama sih di posisi saat ini. Oke. Kalau saya tambahannya adalah kalau kalian itu geek atau orang yang bikin solusi basis digital, mulai keluar dari kandang, karena mau nggak mau permasalahan yang kalian pecahkan adalah permasalahan real, bukan permasalahan di kandang kalian sendiri. Oke, itu sedikit cerita dan pengalaman dari kami di Sandathindo. Semoga bisa berguna untuk teman-teman yang akan atau baru memulai startup. Terima kasih. Sekian bincang founder kali ini bersama founder dari Sandathindo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di bincang founder inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.